saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 16 ayat 25 sampai dengan yang ke-27, dan saya beri judul Memikul Salib. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Yunani 2. Menjadi murid Kristus itu bukan sesuatu hal yang gampang. Ada harga yang harus kita bayar saat kita mengikuti Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita membeli sesuatu, barang yang berharga, pasti kita akan mengeluarkan uang yang begitu banyak. Itu juga dengan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau ikut Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Tapi percayalah kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Ada 3 kata kerja yang saya gunakan pada kesempatan kali ini, yaitu menggunakan kata kerja indikatif, future, dan aktif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang indikatif yang artinya mengungkapkan kegiatan kata kerja yang merupakan tindakan nyata atau benar-benar terjadi. Dan saya menggunakan tense future bahwa suatu kegiatan yang terjadi di masa yang akan datang. Dan saya menggunakan voice aktif bahwa menunjukkan subjek adalah pelaku kata kerja. Yang pertama, ia akan memperolehnya di dalam Matius 16 ayat yang ke-25. Karena barang siapa mau mengamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam bahasa Yunaninya, eurosai, dan dalam bahasa Inggrisnya, to find. Bahwa jika kita mau kehilangan nyawa di sini adalah mau berkorban. Kita merelakan hal yang menyukakan hati kita dan berusaha untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Karena dengan demikian orang lain bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh yang terbaik. Dan pada saat kita mau mengikut Tuhan, maka kita akan memperoleh kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Ada sesuatu hal yang akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita siap menerima resiko saat kita mengikut Tuhan. Yang kedua, diberikan kepada orang percaya di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam bahasa Yunaninya, dosai, dan bahasa Inggrisnya, to give. Tuhan mengasihi semua orang dengan bukti anugerahnya dan pengorbanannya di atas kayu salib. Diperuntukkan bagi semua orang. Namun, tidak banyak yang memahami rencana Tuhan, sehingga tidak sedikit orang yang tidak mempercayai akan anugerah Tuhan. Jadi, sudah patutnya kita bersyukur akan kebaikan Allah, dan kita harus menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang ketiga, yaitu Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam Matius 16 ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan dalam bahasa Yunaninya, apodosei, dan dalam bahasa Inggrisnya, to give back. Artinya, hukum tabur tuai masih ada sampai sekarang ini. Dan ketika kita melakukan sesuatu hal yang pasti, ada upah yang akan kita terima. Oleh sebab itu, lakukanlah semua dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan akan membalas setiap perbuatan yang kita lakukan menurut rencana Tuhan dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Menurut perbuatannya. Dan dalam bahasa Yunaninya, apodosei, dan dalam bahasa Inggrisnya, to give back. Artinya, hukum tabur tuai masih ada sampai sekarang ini. Dan ketika kita melakukan sesuatu hal yang pasti, ada upah yang akan kita terima.
Demikian yang bisa saya bagikan, kiranya dapat memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. I begin to